Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Edi Basri, pemandu acara podcast katasosial.com. Tentu saja di acara Bincang-Bincang Santai bersama dengan tamu spesial saya, yaitu Bapak Dr. Mariono, ya, seorang akademisi yang notabene juga selaku salah satu bakal calon Bupati Sidendeng Rapang 2024-2029. Selamat malam. Selamat malam. Ya, saya panggil Kakanda atau panggil apa ini, Bung? Ya, Kakanda lah. Kakanda ya. Ya. Ya, tentunya pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Kakanda Dr. Mariono di acara kita ini. Dan seperti kita tahu bersama, acara podcast Kata Sulsel ini adalah acara spesial yang dipersembahkan oleh media online katasulsel.com. Dan dari sekian banyak tamu yang kami undang, tentunya adalah tamu yang bagi kami adalah penting. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak Dr. Mariono menghadiri acara podcast Kata Sulsel ya. Ya, baik, saya ingin bertanya lebih awal sebelum kita masuk ke tema kita terkait dengan pertanian. Saya ingin bertanya terkait dengan pekerjaan dulu. Ya. Kalau saya lihat data-data Kakanda Mariono ini, ternyata Kakanda adalah seorang akademisi ya, seorang dosen. Di mana saja mengajar di Makassar? Saya di sebagai staf dosen di UNM itu sejak 2005 sampai sekarang. Ya. Kemudian per Maret 2024 kemarin saya dipercayakan sebagai direktur Akademi Keperawatan di Yapenas 21 Maros. Jadi untuk 5 tahun ke depan, 2024 sampai 2029. 2009. Ya, sebagai seorang akademisi, kemudian tiba-tiba berpikir ingin banting setir ya, katakanlah seperti itu. Apa sih yang menarik bagi Kakanda untuk tiba-tiba berpikir ingin menjadi seorang bupati? Ya, mungkin panggilan nurani ya, Pak Edi. Ya. Di dalam pikiran saya, kita sebagai seorang akademisi ya, selalu melihat sesuatu itu berdasarkan analisis keilmuan kita, bahwa ada sesuatu yang harus kita berkontribusi untuk kemajuan daerah kita, Sidrap. Karena Sidrap kan punya potensi, Pak Edi. Kita adalah daerah pertanian, Ya. tapi kondisi potensi kita ini ternyata tidak selaras dengan apa yang terjadi hari ini. Jadi ya semata hanya karena panggilan nurani untuk memperbaiki. Dan ya namanya seorang pemimpin kan yang pertama dulu itikat baik. Jadi kita ada itikat baik, kemudian saya yakin bahwa kemampuan manajemen, kemampuan mengelola, ya itulah menjadi salah satu pertimbangan bahwa dengan mengelola semua potensi yang ada, ya kita bisa membangun Sidrap kembali menjadi lebih baik. Ini ada semacam ya katakanlah ilustrasi ya. Ketika seorang Dr. Mariono misalnya sudah nyaman di suatu
pekerjaan, katakanlah sebagai seorang dosen ya, akademisi, tiba-tiba ada keinginan lain, ya, menjadi bupati misalnya, menjadi pemimpin di salah satu daerah, itu bagaimana bagaimana pertanggungjawaban moral terhadap terutama adik-adik mahasiswa ya, yang kemungkinan ya sudah menaruh harapan kepada, apalagi tadi disebutkan Anda adalah salah seorang direktur ya di salah satu perguruan tinggi. Seperti apa Kakanda Dr. Mariono menyampaikan kepada lingkungan tempat Anda mengabdi selama ini? Ya, terima kasih Pak Edi. Jadi saya mengamati ya, dan saya merasakan bahwa ini kan sudah menggema ini di UNM dan bahkan di Unhas. Waktu saya ambil program doktor juga sudah mulai dari promotor, kemudian pihak dekan, fakultas apa sudah tahu. Malah saya didoakan untuk itu. Nah, di UNM sendiri semua teman-teman profesi semua sudah memberi support. Bahkan juga menaruh harapan besar bahwa memang ke depan ini ya UNM harus menunjukkan bahwa SDM UNM memang bisa layak untuk membangun daerahnya. Jadi, ya itulah pertimbangan-pertimbangan itu yang saya renungi, saya lihat bahwa mereka memberi respon. Mahasiswa juga mereka sudah paham. Dan malah saya berpikir bahwa ini ke depan nanti ini kalau saya ditakdirkan ya pasti akan saya ajak UNM dan langsung untuk berkolaborasi. Iya. Karena saya lihat ke depan ini kampus bisa lebih nyata dia punya kontribusi untuk pembangunan di daerah, itu harus terkoneksi dengan pemerintah daerah. Karena kalau hanya ada konsep baru tidak bisa connect dengan pemerintah daerah kan susah juga. Nah itu kan harus ada sinergi, ada political will dari pemerintah daerah untuk menerima konsep-konsep dari kampus, dari universitas. Karena harus kita akui bahwa konsep yang keluar dari universitas itu kan sensitif. Jadi pendekatan yang sangat matematis dan terukur, akurat, dan itu yang harus kita memberi ruang untuk kampus. Dan rata-rata saya lihat di luar negeri juga begitu, bahwa banyak pemerintahan-pemerintahan suatu negara bisa berhasil karena memberi ruang kepada peneliti-peneliti dari kampus untuk dimanfaatkan dia punya keilmuan. Jadi ilmu kan apa ini Pak Edi? Sebuah negara bisa maju karena ilmu. Ya, itu aksiomatik itu. Satu pertanyaan kunci di sesi pertama kita. Bagaimana sekiranya, ya mudah-mudahan ya, kita semua tentu berdoa yang terbaik. Kira-kira kalau Anda benar-benar terpilih menjadi bupati dan didampingi oleh seorang wakil bernama Haji Jupri Hane. Sayang sekali ya beliau tidak hadir, tapi insya Allah kita akan hadirkan nanti beliau. Mudah-mudahan beliau dengar kita. Bagaimana ketika Anda dan Pak Haji Jupri Hane terpilih, ini terutama Anda selaku bupati, bagaimana Anda bisa mengatur waktu, antara mengatur pemerintahan, mengatur rakyat, dan menjalankan profesi Anda selaku seorang akademisi. Tapi jangan dijawab dulu, nanti di sesi kedua. Ya,
Ya, baik, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Dr. Mariono, seorang akademisi yang juga selaku bakal calon Bupati Sidrap periode 2024-2029. Pertanyaan terakhir saya tadi, bagaimana Anda menyelaraskan antara ini ketika misalnya Anda sudah katakanlah benar-benar terpilih menjadi Bupati Sidrap dan Haji Jupri menjadi Wakil Bupati Sidrap. Anda selaku bupati, bagaimana Anda menyelaraskan tanggung jawab untuk mengatur pemerintahan, ya, mengatur rakyat di Sidrap dan menjalankan profesi Anda selaku dosen? Ya, begini Pak Edi, bahwa nanti kalau sudah kita akan mengikuti tahapan tahapan pilkada ya, ya tentu kan saya harus mengajukan izin di kampus. Nah, izin di kampus itu tersirat bahwa semua uh, waktu dan tenaga saya pasti akan tercurah ke Sidrap di menjalankan pemerintahan itu. Di ya itulah maknanya itu. Jadi pasti juga kampus memahami itu dengan posisi saya nanti kalau terpilih ya pasti semua pikiran dan tenaga akan tercurah di. Lalu pertanyaan yang menarik juga harus saya sampaikan kepada Kakanda, mengingat latar belakang Anda adalah seorang akademisi, meskipun tema kita ini sebenarnya lebih banyak ke pertanian nanti di sesi berikutnya, tapi saya ingin menanyakan sejauh mana pandangan-pandangan Anda dan konsep Anda selaku seorang akademisi terkait dengan kemajuan pendidikan di Kabupaten Sidrap. Ya, ini kan kalau kita berbicara tentang perkembangan ya Pak Edi. Jadi berarti patokan kita ada kualitas. Nah, kualitas itu tentu ada alat ukur. Alat ukur itu adalah prestasi. Itu yang menjadi indikator. Jadi kalau kita ingin berbicara tentang kemajuan pendidikan di Sidrap, kita tinggal melihat apa prestasinya. Jadi kita tidak mungkin mengatakan pendidikan Sidrap berkualitas kalau prestasinya kurang. Jadi harus sejalan itu. Artinya kalau pendidikan di Sidrap meningkat berarti outputnya adalah prestasi. Itu sederhana itu saja. Nah, kita lihat sekarang caranya melihat prestasi ya, berapa mahasiswa anak Sidrap misalnya yang tamat SMA masuk di perguruan tinggi berkelas, misalnya katakanlah di UI, di ITB, kemudian di Unhas, di UNM, di UGM. Itu aja kita lihat per tahun itu. Karena itu yang mudah kita lihat. Kemudian prestasi lain, misalnya lomba lomba matematika, sains misalnya, tingkat kabupaten, provinsi, tingkat nasional, bahkan tingkat dunia. Itu dilihat. Nah, kalau kita tidak mendapat indikator itu, dan sendirinya kita harus mengaku bahwa tidak ada peningkatan kualitas. Itu. Nah, ya itu. Ya, seperti itu membaca ya, seperti itu membaca begitu. Sebuah maju tidaknya sektor pendidikan. Itu yang Anda sampaikan. Lalu pertanyaan kemudian, Sidrap ini dari segi kualitas menurut saya tidak terlalu boleh dikatakan tidak terlalu baik, juga tidak bisa dikatakan juga tidak terlalu jelek, ya. Ya, oleh karena itu tadi kalau begitu caranya membaca, kira-kira Anda selaku bupati ya, katakanlah sudah terpilih, apa konsep cemerlang yang
akan Anda lakukan bersama dengan Pak Haji wakil Anda untuk lebih meningkatkan sektor pendidikan di Sidrap ini? Ya, ya begini Pak. Ya. Jadi kalau kita sebenarnya bicara pendidikan, ada dua yang harus kita betul-betul perhatikan. Yaitu pertama eh, kualitas ilmu ya. Artinya ini bisa diuji dengan melalui lomba. Jadi kita akan dorong eh, banyak siswa kita untuk dilibatkan dalam lomba-lomba. Nah, itu nanti dilihat. Kan di setiap itu kan ada target, Pak Edi. Ada target jangka pendek, jangka menengah, kemudian jangka panjang. Katakan misalnya untuk 1 tahun pertama kita lihat di level SMA, SMP. Kita lihat bagaimana ini. Apa yang menjadi kendala ini. Kita mapping ya, mapping apa sebenarnya masalah di situ. Apakah gurunya yang harus kita tingkatkan kualitas atau memang walaupun kita harus ada advance, kita libatkan banyak kan orang-orang sidap pintar, kita berdayakan itu, kita berdayakan ilmunya. Yang kedua, tapi bukan hanya kualitas itu, tapi yang kedua adalah attitude itu harus kita juga jaga itu. Jangan sampai anak-anak kita ini pendidikannya bagus, artinya pengetahuannya, ilmunya bagus, tapi kita abai dalam segi aspek attitude ya. Karena ini akan attitude berlaku umum. Kalau kita bicara prestasi kan, ya mungkin dari satu kelas mungkin ada 5 orang ya. Itu yang harus kita. Tapi ini yang 25 orang ini, itu kan kita juga harus perhatikan. Begitu juga tadi itu yang 5 itu yang berprestasi. Itu harus dua itu jalan. Antara kualitas keilmuannya dengan sikapnya itu, attitude itu. Dan guru pun berfungsi untuk itu, Pak Edi. Guru kan di samping sebagai pengajar, tapi dia juga mengarahkan tuh, membentuk SDM yang betul-betul. Didik ya? Iya, mendidik. Jadi saya dengan Pak Haji Jupri misalnya ya kita akan konsen di situ. Kualitas keilmuan dengan sikap. Dan ada juga sebenarnya satu lagi, yaitu efektif. Efektif itu kan keahlian. Di dalam taksonomi keilmuan pendidikan itu akan ada 3. Ada ilmu, ada sikap, ada skill. Ini kita 3 ini sebenarnya harus kita dorong. Jadi, kalau skill ini kan ini nanti akan membantu anak-anak untuk lebih mampu untuk berkreasi dan memacu potensi diri. Misalnya bahasa Inggrisnya harus kuat, penguasaan IT-nya harus kuat. Jadi terutama ini 2 skill itu. Kalau bahasa Inggrisnya bagus, ya kita dorong lagi untuk bahasa Jerman misalnya atau bahasa Jepang. Ini. Nah, tapi ya otomatis tidak semudah itu, Pak Edi. Jadi ke depan ini kalau misalnya pasti kita akan panggil orang-orang yang sudah teruji atau punya kompetensi yang masalah pendidikan. Kalau saya itu 3 itu harus kita penuhi. Tapi harus segera, Pak Edi. Supaya ada yang bisa dilihat, terutama dari sisi kualitas. Kita ingin nanti ada orang Sidrap kan terkenal pintar. Kita punya susunan genetik itu dari turun temurun bahwa diakui orang Sidrap. Di UNAS saja Profesor Talbanya itu orang Sidrap. Di UNAS sih. Apalagi di luar banyak orang-orang Sidrap punya kompetensi di bidang lain dan mereka sebagai top leader. Nah itu kan pasti karena kepintaran. Ya mungkin dia jadi top leader kalau. Itu fakta ya. Iya, mungkin. Pasti karena dia pintar, jujur, sehingga dia menjadi top leader. Banyak. Iya. Itu aja. Jadi menarik sekali ya konsep yang Anda siapkan ketika misalnya benar-benar mendapat amanah dari rakyat ya. Satu lagi pertanyaan kunci di sesi ini. Tadi saya mendengar
bagus sekali konsepnya ya, bagus sekali konsepnya, ideal menurut saya. Ada 3 tadi yang saya catat di situ, Ya. yang harus dibenahi. Yang pertama, eee, Kualitas, kualitas, ya. kedua, Sikap, attitude, sikap, attitude, ketiga, skill-nya yang harus skill. diasah ya. 3 komponen ini menurut saya dari berbicara konsep, memang sederhana, tapi tidak sesederhana itu Ya, karena tidak harus saja. didukung oleh cost ya. Iya, Saya mau tanya Anda, ketika Anda benar-benar menjadi seorang bupati, berapa persen kira-kira alokasi anggaran pendapatan belanja daerah yang Pak Bupati, ya katakanlah seperti itu, bisa alokasikan untuk sektor pendidikan? Tapi jangan dijawab dulu, kita ya, akan rehat di sesi ini. ya. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan narasumber saya, Dr. Mariono, seorang akademisi dan sekaligus juga seorang bakal calon Bupati Sidrap periode 2024-2029 dengan tema pertanian ya. Sebelum saya masuk ke tema besar kita soal Ya. pertanian, Pak Dokter, saya mau lanjutkan tadi pertanyaan saya yang terakhir tadi mengenai bagaimana pemerintah bisa meningkatkan sektor pendidikan ya. Tadi sudah dijelaskan banyak sekali konsepnya. Namun saya menggarisbawahi bahwa bagaimanapun konsep itu bagus kalau tidak didukung oleh anggaran karena budgeting ini adalah isking ya, isking dari sebuah program. Pertanyaan terakhir saya tadi, bagaimana Anda selaku bupati katakanlah seperti itu kalau terpilih eh, bisa benar-benar pro terhadap peningkatan sektor pendidikan. Berapa besar alokasi anggaran yang Anda bisa siapkan di melalui APBD kita? Oke ya, Pak Edi. Jadi kan eh, kita tetap mengacu pada apa aturan ya. APBN di APBN menegaskan 20% ya APBD harus diporsi untuk pendidikan. Nah, pertanyaannya, apakah 20% ini cukup? Ya otomatis kita harus mengatakan bahwa itu kurang ya. Tapi ya kita konsisten di situ karena ada bagian lain yang harus juga kita, Iya, betul. ada infrastruktur, ada apa, ada bidang lain, maksudnya ada keagamaan, ada macam-macam, Ya. ada kesehatan juga harus butuh porsi anggaran yang buat yang besar. Nah, bagaimana kita menyiasati itu? Tentu kita harus melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga kan tidak gampang untuk datang. Dia punya tolak ukur. Nah, tolak ukurnya adalah kita harus memperlihatkan prestasi, Pak Edi. Jadi kita tunjukkan bahwa anak-anak tidak mampu menjadi juara sains itu. Ini mah tingkat nasional. Anak-anak tidak bisa juara sains bahkan internasional, juara matematika. Anak tidak bisa menciptakan robot. Macam-macam. Pasti pihak ketiga akan menarik, Pak. Saya yakin. Kita jangan berpikir pihak ketiga atau dari luar. Dari sidap ini kan pasti banyak tersentuh hatinya untuk memberi kontribusi. Bisa saja nanti ada, apalagi misalnya kalau ada anak sidap yang memang tingkat ekonominya rendah tapi otaknya cemerlang, bisa saja ada orang orang sidap membantu, orang yang mampu kan. Jadi kita harus ciptakan atmosfer pendidikan yang berkualitas dan bermartabat. Caranya bagaimana? Ya kita harus dorong prestasi. Karena itu naluri manusia kan senang dengan prestasi, bangga. Dan tentu sesama manusia pasti juga merasa senang. Nah, dengan sendirinya ya pasti banyak orang akan
terpanggil secara nurani juga untuk gitu. Belum lagi misalnya ya di sini kan banyak perusahaan-perusahaan CSR-nya kan bisa kita dorong untuk eh, masuk ke pendidikan. Ada PLTB, ada JAPA, atau ada perusahaan lain. Jadi kita harus berikhtiar bahwa memang pendidikan ini ya kita jadikan sebagai prioritas, karena kita harus akui bahwa masa depan Sidrap untuk mendapatkan generasi handal itu ya jalur pendidikan, Pak Edi. Jalur pendidikan. Nah, bagaimana caranya jalur pendidikan ini bisa maju ya? Otomatis kita harus ciptakan kondisi atau atmosfer atau budaya akademik yang bagus, penuh prestasi, attitude-nya bagus, skill-nya bagus. Ya. Itu yang seperti itu. Ya. Ya, jadi itu tadi sektor pendidikan ya. Tentu masih banyak hal yang ingin saya tanyakan, antara lain seperti sektor kesehatan, sektor keagamaan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Termasuk perdagangan mungkin ya, karena Sidrap ini juga dikenal sebagai banyak pedagang-pedagang hebat di Sidrap, sama beras ya. Nanti juga saya tanyakan itu. Namun sebelum saya tanyakan itu, saya ingin menggali chemistry Anda selaku seorang akademisi yang juga seorang anak muda ya, yang sudah mengambil peran di Makassar. Tiba-tiba ketemu dengan Haji Jupri Ane. Itu cerita seperti apa itu? Oh ya, kalau saya Pak Edi ya, pertemuan Haji Jupri Ane itu saya anggap sesuatu yang ya bukan sesuatu yang kebetulan ya. Tapi artinya begini, pertemuan saya dengan Haji Jupri mungkin sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa ya. Jadi saya ke daerah Lakuan di salah satu tempat ya, ternyata itu ada sahabatnya Pak Haji Jupri. Waktu itu saya ditanya bahwa ada seorang pengusaha sukses yang punya pesantren asal main, bilang ingin masuk di Sidrap, cari pasangan untuk untuk membangun daerah ya. Jadi saya bilang baik, saya akan berkenalan dengan beliau. Jadi saya bertemu pertama beliau itu bulan Januari 2022. Perkenalan pertemuan pertama, tapi bulan 11 2021 itu kami sempat komunikasi, tapi hanya melalui telepon. Hanya kita buat komitmen janji bertemu bulan 1. Nah, di situ awalnya Pak. Jadi saya diskusi dengan beliau, saya kita diskusi bagaimana Sidrap. Dia bilang, saya ini deh memang sudah punya niat waktu dia merantau kan, dia kan di Wahoo. Dia punya niat bahwa kalau suatu saat saya menjadi orang sukses, maka saya akan kembali membantu daerah saya, memberi apa yang terbaik untuk saya. Nah, waktu itu beliau dibilang, Dinda yang sebagai 01 Bupati. Ya, ini yang menarik ini. Jadi ya saya juga
apa ya? Jadi tadi kan jadi kita tarik ulur ya. Tadi kan, seorang Haji Hane, Jepang, mencari, pasangan. Haji Jupri Hane mencari pasangan. Hmm, Ya, pikiran saya tadi Haji Jupri Hane ini mencari wakilnya ternyata mencari, pasangan untuk beliau, pasangan ya, calon calon bupati ya. ya, ya. Ini Saya, ya saya, ya, saya hampir 6 bulan kira-kira ya, saya setelah saya bertemu beliau itu, hampir ya 4 bulan mungkin saya merenung terus Pak Edi. ya. Ya, kenapa Kenapa? tiba-tiba harus seperti ini ya? Iya, saya Ya, kan apa ya, maksudnya ya, jadi bupati kan, jadi pemimpin tidak kan harus betul-betul niat dan ya, kesiapan segala sesuatunya Pak Edi. Tidak tidak sekedar karena kemauan pribadi atau jadi waktu itu saya begitu Pak Haji kembali bulan 1 kembali ke Kalimantan, saya masih diam aja, dia tanya saya berjalan apa adanya sambil saya masih mencoba merenung itu apa di balik semua ini. ya, Apa tiba-tiba Pak Haji memberi amanah yang sangat besar ini. Dia ya setelah itu dia balik lagi. Dia balik mungkin bulan 6 kalau saya tidak salah. Bulan 6 dia balik, beliau balik. Dia bertanya, bagaimana sudah sampai di mana perjalanannya? ya, Saya bilang Pak Haji terus terang harus 1-2 titik saya. Ya oke lah, kita coba jalan. Jadi bulan 6 itu hampir 2 minggu, hampir 1 bulan lah kami jalan berdua. Nah, saya lihat sosok Pak Haji nih, wah luar biasa ya Pak Haji. Saya sempat ngomong, Pak Haji, ah, alangkah bagusnya kalau Pak Haji aja yang 01 ini. ya, Saya kan melihat sosoknya beliau bagus ya. ya, Apalagi kan ya dia kan pengusaha. Saya kan akademisi. Dia bilang, wah jangan deh, jangan dibalik, tetap kau yang 01, saya 02. Jangan berpikir bahwa posisi itu ya, kita ini duit tunggal, dia bilang begitu. Kita duit tunggal untuk membangun, tidak ada, dia bilang. Ya itu kan posisi bupati, wakil bupati kan nama saja itu. ya. Tapi kita harus betul-betul memperlihatkan. Haji Jupri Hane ini, memang benar-benar bukan mengejar jabatan ya. Ya, Sebab betul. kalau mengejar jabatan pasti dia mau 01, Iya, ya kan? iya, Ini juga yang, sebenarnya di antara ya, ini pengamatan saya ini, di antara sekian banyak bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati di Sidrap yang akan maju nanti ini mohon maaf ya, Anda dan Haji Jupri Hane itu termasuk pasangan bakal calon yang paling unik. iya, Kenapa unik? Karena, di antara, eee, sekian bakal calon baik itu bupati maupun wakil bupati itu sementara mencari, chemistry masing-masing, cari pasangan, justru Anda ini dengan Haji Jupri ini iya. sudah jadi sebelum menentukan partai ya, Hmm. untuk menentukan partai, kendaraan apa yang akan dilewati untuk mencalonkan diri nanti. Saya akan bertanya soal itu, namun kita harus rehat sejenak. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita di sesi ketiga di acara Bincang-Bincang Podcast katasulsel.com. Masih bersama saya Edi Basri dan narasumber saya, seorang akademisi yang juga seorang bakal calon Bupati Sidrap, Bapak Dr. Mariono. Tadi diskusi kita terakhir di pencalonan ya, apa namanya, pasangan bakal calon ini, Anda dengan Bapak Haji Jupri Hane. Tadi saya katakan bahwa di antara sekian bakal calon, baik itu bupati maupun wakil bupati, Anda ini
adalah pasangan yang paling unik yang saya Ya. tahu. Kenapa unik? Karena di antara mereka-mereka yang ingin mencalonkan juga itu sementara masih penjajakan itu mencari chemistry ya. Hmm. Sementara Anda dan Pak Haji Jupri itu sudah jadi paket jadi. Ya. Pertanyaannya, apakah Anda dan Haji Jupri ini tidak merasa takut ya, tanda kutip, dengan keinginan partai yang akan mengusung Anda dengan Pak Haji Jupri? Katakanlah contohnya misalnya eh, Partai A misalnya. Ya. Partai A itu tidak sembarang tentunya mengusung bakal calon. Hmm. Pertama, ya tentu kadarnya sendiri. Ya. Kemudian mungkin berdasarkan hasil survei Elektabilitas. elektabilitas. Nah ini Hmm. Anda tidak memperhitungkan itu atau bagaimana? Ya. Ya pasti Pak Edi Ya, diperhitungkan. Jadi kita sudah diskusi ya dengan Pak Haji Jupri. Jadi ya kita istilahnya kan datang dengan satu tekad ya, satu konsep ya. Kita akan jalani tahapan di setiap partai itu. Ya kan penentuannya kan kita serahkan sama mereka. Jelas ya kita siap dengan komitmen kita ini. Kalaupun misalnya ada partai yang mewajibkan harus dari kadarnya sendiri, ya kita tidak bisa paksakan. Kita, apa ya, mengikuti aja dulu prosesnya. ya, Jadi misalnya begini, ini kan di setiap partai di daerah kan pasti akan ada tahapan. Ya, mungkin dia akan buka. Kita kan istilahnya apa ini calon eksternal ya bahasanya kan. Kalau kader kan internal. Ya, kalau Pak Haji kan dia kader juga di Demokrat ya. Jadi ya kita lihat saja prosesnya. Jadi kita akan mendaftar, maju akan mendaftar di partai ya, partai A, B, C sampai ada berapa berdasarkan partai yang mendapatkan kursi. Begitu juga partai yang tidak mendapatkan kursi, kita akan juga memberi mengapresiasi ya untuk mengajak untuk membangun sidapnya. Tapi kita fokus dulu yang partai-partai yang mendapatkan kursi. Mungkin bulan 5 itu sudah mereka buka. Saya nggak tahu, tapi intinya kalau sudah ya, sebenarnya kan sudah ada dulu PKS dengan apa ini? PKS ya baru PKS ya kalau saya tidak salah. Saya bilang nantilah setelah ini keputusan MK kita mengacu di situ. Ya, sebelum saya bertanya soal tema besar kita, masalah pertanian dan sektor-sektor lainnya, tadi ada sedikit yang mengganjal di pikiran saya terkait dengan pasangan bakal calon antara Anda dan Haji Jupriani yang sudah jadi ya, paket pasangan jadi, paket jadi. Kalau dibandingkan dengan pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati yang lain itu sementara mencari masing-masing pasangan ya, chemistry begitu. Selain cocok menurut saya dengan Pak Haji Jupri, juga uniknya itu tadi. Pertanyaannya, apakah Anda dan Haji Jupri aneh itu tidak takut dengan syarat yang mungkin saja diajukan oleh partai? Katakanlah misalnya Partai A mengatakan, saya bisa mengusung Anda dan Haji Jupriani, tapi ada syarat yang harus Anda ikuti. Salah satunya, di antara Anda berdua, hanya satu yang bisa saya ambil. Karena saya punya kader sendiri yang harus saya usung, misalnya seperti itu. Seperti itu. Apakah Anda tidak pernah berpikir untuk itu? Ya, kasih Pak Dia. Jadi semua itu kita hitung baik-baik. Kita selalu renungi itu dan kita kita
tahu persis bahwa itu kewenangan partai ya. Kita hormati itu. Nah, ya, yang jelas kami kan dengan nurani ya, panggilan nurani ya. Kebetulan kombinasi paket kita ini, saya kan akademisi Pak. Kita dengan keilmuan kita akan berusaha untuk memberi yang terbaik. Nah, Pak Haji Jupri adalah pengusaha besar, pengusaha sukses. Nah, itu seperti itu tadi, bahwa kita ingin butuh kolaborasi yang, dengan kata lain, iya, Anda akan berusaha meyakinkan partai itu ya, bahwa iya, kamilah pasangan yang iya, cocok seperti itu. kita datang Eh, dengan ilmu, eh. kita punya pengusaha, Dan seberapa iya, jauh optimis Anda untuk meyakinkan partai bahwa saya bisa memenuhi syarat itu? ya, ya kita minta kasih kesempatan untuk Kesempatan. kita memperlihatkan ini ke depan ini, 1, 2, 3 bulan ke depan ini, Ya, untuk mereka menilai kita ya, bahwa memang kita layak. Jadi kita akan perlihatkan kita punya konsep besar, kita punya program, ya ya, nantilah mereka, kita serahkanlah ya. yang di atas, ya kan, ya kita serahkan di atas, partai menilai secara normatif sesuai standar yang kita lihat. Ya. Itu saja. Ya, itu tadi soal pasangan dan Ya, partai ya. Sekarang kita masuk ke tema besar kita, ya, dan ya, inilah sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa kita. ya. Apa yang akan dilakukan oleh Dr. Mariono dan Haji Jupri ketika dia benar-benar mendapat kepercayaan ya dari rakyat masyarakat Sidrap untuk menjadi bupati dan wakil bupati. Kita lebih khusus ke soal pertanian dulu. Ya. Ya. Jadi begini Pak dia, kita punya tema besar ya, bahwa maju ini, pasangan maju ini, uniknya juga ini, maju itu kan Mariono, Mariono Jupri, ya, akronim dari akronim pasangan dari ini ya. maju. Tapi secara harfiah kita ingin maju. Artinya harfiahnya maju itu kan lebih dari yang Ya, sebelumnya. ya, Jadi ada peningkatan. ya, ada Sekarang kita lihat pertanyaan Sidrap. Kami ingin mengembalikan marwah Sidrap sebagai lumbung pangan. Jadi otomatis konsep besar itu muncul karena faktanya adalah bahwa Sidrap hampir 80% mata pencarian petani. Nah, kita lihat tahu pendapatan ya, domestik regional bruto. apa ini kontribusi untuk PDRB pertanian di sini itu kan sekitar 22% itu. Tertinggi ya. Baru masuk properti kemudian perdagangan. Nah, ini artinya apa? Bahwa memang ini Sidrap kita kuatnya di pertanian. Nah, sekarang pertanyaannya, hampir tiap tahun kita hanya mampu produksi gabah itu sekitar 550.000 ton per tahun. Nah, kalau kita konversi ke beras, kalau rendemnya 60%, ya paling kita menghasilkan 300.000 ton per tahun. Itu kan kurang ya. Ya. Menurut Anda masih rendah ya? Iya, artinya rata-rata itu dengan luas lahan pertanian 48.000 hektar, itu mungkin hanya kita rata-rata 5-6 ton. Harusnya kan di atas 8. Bahkan kalau perlu 10 rata-rata. Nah, ini yang harus kita pikir bersama. Kalau mau industri pertanian sudah mau maju, ya kita harus memikirkan bahwa rata-rata per ton itu harus 10 ton. 8-10 ton lah. Itu sudah. Apa yang Anda akan tawarkan ketika Anda misalnya menjabat selaku penentu kebijakan? Ini begini. Untuk mencapai 10 ton itu. Untuk mencapai 10 ton itu berarti itu harus ada sentuhan. Apa sentuhan itu? Jadi kita harus kombinasi antara pertanian tradisional dengan pertanian modern. Kita juga tidak bisa meninggalkan pertanian tradisional. Di Jepang itu Pak Edi, kalau orang mau turun sawah, itu benihnya itu yang mau ditabur itu dia berdoa dulu. Berdoakan dulu di rumahnya. Supaya ini dewa matahari. Ya, Jepang. Iya, Jepang.
Nah, kita kan juga di situ dari dulu begitu. Dulu kan kita ada bikin soko ya, soko. Apa itu kan tradisi sebenarnya. Ada nilai kita sebenarnya untuk memahami bahwa kita ini ada penguasa langit dan bumi ini yang bertanya kan kita butuh matahari, kita butuh air, kita butuh tanah, kita butuh angin. Ini kan harus kita pahami itu. Yeah. Tapi tidak bisa juga kita ada sentuhan teknologi. Yeah. Apa itu teknologi? Itu adalah mekanisasi. Kemudian pupuk yang sesuai dosis. Ya kan? Sebenarnya yang terakhir ini kalau saya lihat di India itu Pak Edi ya. Mereka memang sudah canggih dalam mekanisasi pertanian itu. Teknologi pertanian mereka memang sudah luar biasa. Mulai dari bagaimana mereka menghadapi kekeringan air. Jadi mereka itu mengandalkan tenaga surya untuk umpanisasi. Bahkan tenaga suryanya itu bisa berpindah-pindah dari satu sawah ke sawah yang lain. Nah ini yang digunakan untuk menggerakkan pompanisasi. Jadi begini ya, kalau kita mau menggunakan pertanian yang bagus untuk kita kombinasi antara pertanian tradisional dengan pertanian modern. Oke, tradisional kita kan sudah Pak. Pertanian modern itu seperti apa? Yang pertama adalah kita gunakan mekanisasi. Jadi bahkan kalau yang terbaru sekarang kan orang menggunakan secara digital. Nah ini yang menarik nanti untuk petani milenial. Bagaimana model pertanian digital itu? Pertanian digital itu mulai dari proses mapping sampai pada proses pertanian itu sendiri dia pakai nilawak atau drone. Drone-nya itu dipakai untuk mulai dari penaburan benih, kemudian penyemprotan, kemudian pemupukan. Mereka pakai digital. Dia tinggal meremut semua. Ini lagi-lagi kembali ke istilah tadi bahwa budgeting ini adalah is king ya. Jadi nanti juga untuk sektor pertanian Anda selaku bupati misalkan terpilih pasti akan memporsir anggaran ke situ ya. Terutama untuk pengadaan alsintan tadi, alat-alat mesin pertanian. Alat pertanian harus canggih, traktornya di pena itu traktornya itu pakai apa ini yang rantai itu supaya tidak di samping untuk membantu pengolahan tanah juga untuk mencegah dia lebih mupinya itu lebih cepat di lahan karena dia bisa melewati lumpur. Itu untuk sektor pertanian ya. Tapi kalau menurut saya jangan dibeberkan semua Pak Dokter karena bisa jadi bumerang kan bagi kandidat yang lain. Sekarang saya mau Anda juga menyinggung sedikit kira-kira seperti apa di mata Anda atau pemikiran Anda terkait dengan sektor-sektor lainnya juga. Misalnya pendidikan tadi sudah. Tadi pertanian. Sekarang saya mau sedikit saja soal kesehatan. Kesehatan ini juga begitu penting menurut saya. Bagaimana kita ini supaya derajat kesehatan masyarakat ini senantiasa terjaga. Ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Seperti apa konsep Anda? Kalau kita berbicara itu Pak Edi, sebenarnya kan kesehatan variabelnya banyak. Jadi kenapa kita sakit? Itu kan banyak faktor ya. Mungkin karena gizi buruk atau apa namanya ya, mungkin lingkungan juga tidak sehat. Nah semua itu harus kita perhatikan semua itu. Jadi kita hanya tidak berbicara bahwa pasiennya harus kita obati itu kan. Jadi sakit itu kan sebenarnya adalah sebuah hasil ya, akibat saja. Dia bukan kalau semuanya baik, sakit itu tidak jauh. Artinya kalau lingkungan bagus, kemudian gizi bagus. Nah ini kan semua harus kita berarti kita harus menyehatkan dulu ini pendapatan ekonomi. Kita harus meningkatkan dulu pendapatan ekonomi. Tapi oke lah kita fokus kesehatan. Kalau saya menurut saya mengamati kesehatan di setiap ini akan meningkat kalau instrumen alat-alat kesehatan kita bagus. Jadi orang sakit tidak perlu lagi ke Singapura,
Kan kita sudah punya alatnya. Hmm. Kita panggil ahli. Kita kalau perlu orang sita bilang ahli kita panggil. Ini masih di pembahasan kita sektor kesehatan. Pertanyaan terakhir saya untuk kesehatan. Sekarang ini sudah ada 3 rumah sakit besar Ya. di Sidrap. Terbaru di Tandru Tedong ya. Tandru Tedong. Ada juga di utara. Di utara malah sudah ada 2. Nemal dengan satu lagi yang baru dibangun. Ya. Iya. Di Pangkajene ada rumah sakit Nemal dan rumah sakit apa? Anugrah. Ya, Anugrah. Ya. Menurut Anda, apakah masih perlu tambahan rumah sakit atau? Ya, tergantung Pak Edi. Jadi kan rumah sakit itu kan ada kelas-kelas Pak Edi. Di Pancalautang dengan kalau Ya, perlu setiap kecamatan. Setiap perlu ya, supaya kan ini kan kesehatan itu harus cepat. Iya. Pelayanan masyarakat harus cepat. Harus cepat. Jadi kalau ada dia misalnya di Beloka kan tidak perlu ke Pangkajene. Ya. Artinya apa, dia tuh standarnya itu harus sama. Jadi kita nanti setiap kecamatan punya standar rumah sakit yang sama semua. Nah, nanti di rumah sakit kabupaten ya mungkin dia kelas B atau kelas A. Artinya kualitas alat dan pelayanannya lebih bagus lagi. Kan penyakit juga kan berbeda-beda Pak. Jadi tergantung jenis. Kalau hanya penyakit luar saja kan cukup di rumah sakit kecamatan. Ya itu apa namanya ya, jadi tergantung kita melihatnya seperti apa. Sebab keberadaan sebuah layanan rumah sakit ini sebenarnya menurut saya itu penting juga karena tidak semua orang meninggal dunia. Katakanlah kecelakaan ya, kecelakaan bukan karena peralatan yang kurang, tapi keterlambatan mendapatkan penanganan karena faktor jarak tadi. Bayangkan misalnya kalau terjadi kecelakaan di Biloka ya, misalnya, kemudian dia harus dilayani misalnya di Parepare atau di Makassar. Ini kan persoalan juga. Ya itulah. Tapi yang paling penting ya sama Pak Edi adalah pelayanan kesehatan yang gratis, terutama yang masyarakat tidak mampu. Karena terminologi sebenarnya kesehatan gratis itu sebenarnya adalah bagaimana pemerintah daerah melindungi masyarakat kecil itu. Itu nanti fokus kita dulu. Jadi kita harus betul-betul mengidentifikasi. Ya kalau perlu kita kasih kartu khusus Pak Edi. Jadi begitu mereka datang di puskesmas tidak perlu lagi ditanya siapa itu. Itu. Kalau Anda mendambakan pelayanan kesehatan gratis, maka tidak adil kalau pendidikan juga tidak digratiskan. Oh ya, kalau itu kan sudah tadi kan tidak disinggung ya. Sudah ketentuan dasar itu. Bahwa memang negara kan harus hadir untuk memberi pelayanan khususnya berkaitan kesehatan dan pendidikan. Harus itu. Untuk sektor keagamaan dan sosial. Begini Pak Edi, saya itu terinspirasi dengan kalau kita bicara agama dan sosial ya. Saya pikir kan itu kan terkoneksi erat kaitannya. Kalau kualitas agama kita bagus, pasti jiwa sosial kita tinggi. Pasti itu Pak. Nah bagaimana caranya? Jadi kita harus menginspirasi. Saya selalu teringat Pak Edi. Ceramah Syekh Qadir Abdul Jailani ya. Terakhirnya dia bilang begini. Kalau kita berpuasa, beribadah, kemudian apalagi berzakat, itu kan pahalanya untuk kita. Tapi kalau kita mampu memberi makan orang yang tidak mampu, maka makanan itu menjadi cahaya dalam perutnya. Dan pahalanya pasti besar ya. Cahayanya seperti cahaya matahari. Begitu juga pahalanya ke kita. Nah itulah ya, nanti begini. Kita ingin banyak orang-orang yang mampu ini menjadi contoh yang teladan yang baik untuk membantu yang tidak mampu. Iya, baik. Nah, itu. Iya, saya pikir luar biasa sekali diskusi kita malam hari ini ya. Tapi bagi saya, tentu saja saya belum puas. Oleh karena itu, karena saya menganggap diskusi ini belum selesai, namun waktu kita sudah harus cukup sampai di sini. Ya, mungkin di part kedua atau sesi-sesi berikut bisa kembali hadir bersama dengan Haji Juprihani kalau perlu ya. Saya pikir dengan berakhirnya diskusi kita tadi, pembahasan terakhir itu, maka berakhir pula diskusi kita pada malam hari ini, dan saya mengucapkan sekali lagi pada Bapak Dr. Mariono atas kehadirannya.
Ya. Dan semoga diskusi kita ini bisa memberi edukasi ya, bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.